Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irvani, yang kali ini kita akan membahas tentang topik dinamika atmosfer, subtopik komposisi dan lapisan atmosfer. Langsung saja, yang pertama, perlu kita ketahui bahwa atmosfer merupakan salah satu dari objek material geografi yang terdiri pertama adalah litosfer yang sudah kita pelajari di topik sebelumnya. Selanjutnya itu adalah atmosfer yang akan kita pelajari saat ini. Selanjutnya itu adalah hidrosfer yang akan kita pelajari di topik selanjutnya. Kemudian adalah biosfer yang akan kita pelajari di kelas 11, serta satu lagi ada antroposfer yang juga akan kita pelajari di kelas 11. Atmosfer sendiri artinya adalah lapisan udara. Atmos artinya udara, sfer artinya lapisan, yang artinya seluruh komponen udara yang ada di bumi kita. Komponen udara sendiri itu mempunyai komposisi 78,08% berupa nitrogen, kemudian 20,95% itu adalah oksigen, serta sisanya adalah gas-gas yang dengan jumlahnya kurang dari 1%, ada argon, xenon, neon, hidrogen, helium, krypton, serta karbon dioksida dan gas-gas mikro yang lainnya. Selanjutnya, lapisan atmosfer yang terdiri dari 5 lapisan. Yang paling dekat dengan permukaan bumi itu adalah troposfer, selanjutnya adalah stratosfer, selanjutnya itu adalah mesosfer, kemudian ada termosfer, dan yang paling atas itu adalah eksosfer. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, ada troposfer. Troposfer ini merupakan lapisan yang paling dekat dan menyentuh dengan permukaan bumi. Troposfer memiliki ketinggian rata-rata 10 km di atas permukaan laut. Dikatakan rata-rata karena ketinggian di beberapa tempat itu berbeda. Di kutub, ketinggian atau ketebalan troposfer itu bisa sampai 6 km, namun di ekuator atau di dekat dengan garis khatulistiwa itu berada di ketebalan 16 km. Troposfer sendiri ini mempunyai sifat semakin tinggi maka semakin turun suhu udaranya, dan terjadi fenomena yang namanya gradien termometrik, yaitu setiap kenaikan ketinggian sebanyak 100 meter maka suhu udara akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Selanjutnya di troposfer juga terjadi sebuah fenomena cuaca dan iklim. Apa saja fenomena cuaca dan iklim? Adanya awan dengan berbagai jenis awan, kemudian ada angin, kemudian juga adanya hujan, disertai juga dengan pelangi, kilat petir, dan yang lainnya. Kemudian di troposfer ini merupakan jalur terbang pesawat yang menjadi salah satu moda transportasi bagi manusia. Di troposfer ini mempunyai batas dengan lapisan atasnya, kita sebut ada tropopause. Suhu udara di troposfer ini rentang sekitar 20-30 derajat sampai minus 60 derajat yang paling rendah. Dan di troposfer ini merupakan akumulasi massa atmosfer sebesar 80% dari massa atmosfer. Selanjutnya yaitu lapisan yang kedua dari permukaan bumi, yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini memiliki ketinggian maksimum yaitu 60 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer ini memiliki lapisan ozon yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi karena mampu melindungi dari sinar UV yang merupakan salah satu radiasi dari sinar matahari. Lapisan stratosfer merupakan jalur terbang dari pesawat militer, pesawat mata-mata, atau pesawat-pesawat jet yang mampu terbang tinggi. Pada ketinggian 10-20 km di atas permukaan laut, suhu udara di lapisan stratosfer cenderung tetap. Namun, pada 20 km sampai ketinggian maksimal, semakin naik ketinggian, maka suhu udara juga akan semakin naik. Paling tinggi pada sekitar 0 derajat Celcius. Lapisan stratosfer akan dibatasi
berupa lapisan stratopause dengan lapisan selanjutnya. Selanjutnya, mesosfer, yaitu lapisan ketiga dari permukaan bumi. Mesosfer ini mempunyai ketinggian rentang sekitar 50 km sampai 85 km di atas permukaan laut. Mesosfer ini terdapat sebuah kilatan cahaya berwarna orange kemerah-merahan yang merupakan pelepasan energi listrik yang kita sebut adalah sprite. Di lapisan mesosfer ini semakin ketinggiannya itu naik, maka suhu udara juga akan semakin rendah, bisa sampai hingga minus 90 derajat Celcius. Salah satu manfaat yang paling besar dari lapisan mesosfer bagi manusia itu adalah sebagai tempat hancurnya meteor. Jadi meteor pada saat masuk ke atmosfer bumi akan hancur pada saat melewati mesosfer, namun disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kekerasan meteor itu sendiri. Kemudian lapisan paling atas dari mesosfer yang berbatasan dengan lapisan atasnya kita sebut adalah mesopause. Selanjutnya, lapisan keempat dari permukaan bumi itu adalah termosfer. Termosfer itu sendiri mempunyai ketinggian rentang dari 85 km sampai 400 km di atas permukaan laut, bahkan sampai lebih, biasanya lebih dari 400 sampai 600 km juga. Di lapisan termosfer ini terdapat sebuah garis, kita sebut adalah Kármán line, yang memperlihatkan batas atmosfer bumi dengan luar angkasa. Di lapisan termosfer ini juga terdapat lapisan yang namanya ionosfer, yang merupakan lapisan atmosfer yang terionisasi oleh radiasi dari sinar matahari. Dan lapisan ini sangat penting untuk kelistrikan, keelektrikan di atmosfer. Lapisan ionosfer ini terdiri dari lapisan D, lapisan E, F1, dan F2. Pembedanya antara lapisan-lapisan ini itu adalah pertama ketinggian dari lapisan ionosfer D, E, F1, dan F2, kemudian kadar atmosfer yang sudah terionisasi. Semakin tinggi maka sudah semakin sempurna dari atmosfer yang sudah terionisasi. Kemudian dampak dari ionisasi ini atau ionosfer ini juga bersifat atau mempunyai kemampuan untuk bisa memantulkan gelombang radio dari tempat satu ke tempat lainnya di atas permukaan bumi. Di lapisan termosfer ini juga kita bisa menemui fenomena aurora yang bisa kita lihat langsung dari permukaan bumi, khususnya di daerah dekat kutub atau lingkar kutub. Di lapisan termosfer merupakan orbit dari satelit atau stasiun luar angkasa yang cukup terkenal, kita sebut adalah ISS. Kemudian di lapisan termosfer ini suhu udara akan semakin naik beriringan dengan semakin tingginya ketinggian, bisa sampai 500 sampai sekitar 2000 derajat Celcius. Kemudian lapisan yang terakhir itu adalah exosfer. Exosfer ini merupakan lapisan pembatas dari permukaan bumi dengan luar angkasa. Ketinggiannya bisa sampai sekitar 400 hingga 1000 km dan dapat mengembang hingga sampai 10.000 km jika terkena paparan sinar matahari langsung. Kemudian suhu udara terendah bisa mencapai minus 57 derajat Celcius. Kemudian ada beberapa satelit yang mengorbit di lapisan sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan komposisi dan lapisan atmosfer. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.